Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang komposisi fungsi. Bagian pertama adalah tentang operasi aritmatika fungsi. Nah, maksud dari operasi aritmatika fungsi ini adalah ketika ada beberapa fungsi, yaitu fungsi G contohnya dan fungsi H. Ketika kita menjumlahkan kedua fungsi tersebut, kita mengurangkan kedua fungsi, mengalihkan kedua fungsi, dan membagi kedua fungsi. Dalam operasi aljabar pada fungsi, tentu saja memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Maksudnya adalah ketika fungsi Px ditambah fungsi Qx, itu hasilnya akan sama dengan fungsi Qx ditambah fungsi Px. Lalu yang kedua adalah sifat asosiatif pada penjumlahan. Maksudnya di sini adalah ketika ada tiga fungsi, yaitu fungsi P, fungsi Q, dan fungsi R. Lalu fungsi P dan Q kita jumlahkan dahulu, kemudian kita jumlahkan dengan fungsi R. Itu akan sama ketika kita menjumlahkan fungsi Q sama fungsi R terlebih dahulu, lalu fungsi P yang terakhir. Yang ketiga adalah sifat komutatif pada perkalian. Artinya adalah ketika fungsi Px dikali fungsi Qx, itu akan sama hasilnya dengan fungsi Qx ditambah fungsi Qx dikali fungsi Px. Lalu ada sifat asosiatif pada perkalian, maksudnya adalah ketika ada tiga fungsi, yaitu Px, Qx, dan Rx, lalu fungsi P dan fungsi Q kita kalikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita kalikan dengan fungsi R. Itu akan sama ketika kita mengalihkan fungsi Q dan fungsi R terlebih dahulu, lalu kita mengalihkan dengan fungsi P terakhir, itu hasilnya akan sama. Selanjutnya adalah daerah asal dari hasil fungsi operasi aljabar. Untuk daerah asal hasil operasi aljabar dua fungsi atau lebih itu sama, di mana adalah daerah asal fungsi ketika dijumlahkan ataupun dikurangkan ataupun dikali ataupun dibagi itu adalah irisan dari daerah asal kedua fungsi tersebut. Contoh saja sini adalah daerah asal dari fungsi f dan g. Untuk fungsi f dan g ini yang kita jumlahkan, maka akan menghasilkan daerah asal gabungan atau irisan dari df dan dg. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Contoh soal sini adalah diberikan tiga fungsi, yaitu fx, gx, dan hx. Yang pertama adalah f ditambah gx, artinya fungsi fx dijumlahkan dengan fungsi gx. Fungsi fx ini adalah akar x ditambah 4, lalu fungsi gx ini adalah 1 per x ditambah 1. Nah, karena gx ini merupakan bentuk pecahan, jadi kita samakan dulu penyebutnya menjadi x ditambah 1, sehingga di akar x tambah 4 ini kita kalikan dengan penyebutnya x ditambah 1. Selanjutnya, x di sini kita kalikan masing-masing terhadap akar x ditambah 4. X dikali akar x ditambah 4 itu adalah x akar x ditambah 4, lalu 1 dikali akar x ditambah 4 menjadi plus akar x ditambah 4. Kemudian ketika penyebutnya sudah sama, kita satukan saja seperti ini, lalu nanti akan menjadi x akar x ditambah 4 ditambah akar x ditambah 4 ditambah 1 per x ditambah 1. Hasilnya sampai di sini saja karena dari bentuk ini tidak bisa lagi kita cari. Nah, untuk daerah asal gabungannya adalah dengan kita mencari masing-masing daerah asal fungsi. Daerah asal fungsi fx itu kan akar x tambah 4, sehingga daerah asal dari fungsi fx ini adalah x lebih besar sama dengan min 4, atau x lebih besar sama dengan negatif 4. Kenapa? Karena jika x-nya negatif 5, maka negatif 5 ditambah 4, tentu saja negatif 1,
akar dari negatif 1, maka tidak terdefinisi jawabannya. Selanjutnya adalah daerah asal Gx, yaitu 1 per X ditambah 1. Tentu saja kita cari pembuat 0 dari fungsi Gx itu adalah min 1, sehingga X tidak boleh sama dengan min 1. Nah, sehingga daerah asal gabungan yang kita peroleh adalah X lebih besar sama dengan min 4 dan X tidak sama dengan min 1 dan X juga merupakan bilangan real. Lalu untuk bagian B, F kurang HX, artinya Fx dikurang Hx. Fx dikurang Hx, jawabannya sampai di sini saja, yaitu akar X ditambah 4 dikurang X pangkat 2. Mengapa? Karena bentuk ini tidak bisa lagi kita cari hasilnya. Untuk daerah asal dan daerah Fx, Hx, daerah gabungannya itu adalah X lebih besar sama dengan min 4 dan X merupakan bilangan real. Nah, di sini kenapa X pangkat 2, X sama dengan X pangkat 2 dan daerah asalnya merupakan 0 karena ketika 0 diganti di fungsi H, maka itu akan menjadi pembuat 0 sendiri. Bagian C adalah G dikali Hx. Gx dikali Hx. Fungsi Gx adalah 1 per X ditambah 1 dikali fungsi Hx, yaitu X pangkat 2. X pangkat 2 dikali 1, X pangkat 2 per X ditambah 1. Daerah asal Gx, yaitu X tidak sama dengan min 1, dan daerah asal Hx, yaitu X merupakan bilangan real. Jadi jika pembuat 0 itu adalah 0, maka daerah asalnya itu bisa kita tulis dengan X merupakan bilangan real. Sehingga daerah asal gabungan dari fungsi Gx dikali fungsi Hx itu adalah X tidak sama dengan min 1 dan X merupakan bilangan real. Lalu yang terakhir adalah ketika fungsi Fx dibagi fungsi Gx, artinya adalah akar X ditambah 4 dibagi X per X ditambah 1. Ini adalah bentuk pembagian pecahan. Ya, penyebutnya ini adalah berbentuk pecahan sehingga bisa kita balik kalau kita mau untuk mempermudah pembagian diubah ke perkalian. Nah, ketika dibalik maka X ditambah 1 menjadi posisinya di atas dan satunya di bawah, sehingga X tambah 1 dikali akar X ditambah 4 menjadi X tambah 1 akar X ditambah 4. Bentuk ini juga tidak bisa kita lanjutkan lagi karena tidak bisa kita cari. Daerah asal Fx, yaitu X lebih besar sama dengan negatif 4, dan daerah asal Gx, yaitu X tidak sama dengan min 1. Maka daerah asal gabungan dari, ini ada salah penulisan, harusnya adalah daerah asal gabungan D, F per G, itu adalah gabungan dari daerah asal kedua fungsi, yaitu X lebih besar sama dengan negatif 4 dan X tidak sama dengan min 1. X merupakan bilangan real.